Selamat malam semuanya yang masih pesan bakwan goreng di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan dilanjutkan lagi dengan Xiao Yan yang pada saat ini melesat dan berniat untuk menyelamatkan klon Zuchi. Lalu di atas kompas Xiao Yan memiliki waktu untuk duduk bersila memejamkan mata dan berlatih. Xiao Yan juga bisa pergi ke tanaman spiritual untuk menggali tanah dan menanam tanaman obat. Bahan obat yang dibutuhkan untuk bilil pemecah racun Tianling pada saat ini telah ditanam oleh Xiao Yan. Bahan ini tampaknya telah matang namun sekarang Xiao Yan tidak lagi membutuhkannya. Xiao Yan tidak memetiknya tetapi membiarkannya mencapai efek pengobatan tertentu yang lebih baik. Xiao Yan pada saat ini mengalihkan pemikirannya karena sebelumnya Xiao Yan telah menyempurnakan pil tubuh Dewa Iblis. Kesepakatan dengan Qi adalah 3 pil dan Xiao Yan baru membayar 2 pil. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini harus dengan cepat menyempurnakannya untuk membayar Qi. Tanpa banyak bacot lagi pada akhirnya Xiao Yan segera memulai proses pemurnian pil tubuh Dewa dan Iblis. Pemurnian dari pil ini terutama tergantung pada esensi darah Dewa asli. Di antara bahan obat yang diberikan oleh Qi darah Dewa asli yang dirinya berikan lebih rendah dan memiliki kotoran, dengan begitu maka efek ramuan ini benar-benar tidak akan bisa ditingkatkan lebih baik. Xiao Yan bisa menggantinya dengan darah Dewa asli dan sesungguhnya darah ini bukanlah darah esensi dari Dewa asli. Ini hanyalah setetes darah yang tidak akan membahayakan tubuh Xiao Yan. Namun dengan kualitas darah Xiao Yan pada saat ini pil tersebut benar-benar akan dimurnikan ke tingkat yang berbeda. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan akan memurnikan pil tubuh Dewa Iblis yang lebih baik. Dengan begitu maka di mata Qi level alkemis Xiao Yan akan baik-baik saja. Xiao Yan pun tanpa banyak bacot lagi segera mengulang apa yang pernah sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tahu urutan dari bahan obat ini dan proses pemurniannya secara alami jauh lebih mudah. Dalam kehampaan hanya seberkas api yang terlihat bergerak menuju ke kejauhan. Dilihat dari slip batu giok yang diberikan oleh Yu Yan, tempat ini masih agak jauh dari sekte boneka dewa yang dicari Xiao Yan. Tetapi selama periode ini hal tersebut memberi Xiao Yan cukup waktu untuk menyempurnakan ramuannya. Selain dari pil tubuh Dewa dan Iblis ada juga pil naga sejati 9 yang dipercayakan oleh nomor 4. Sementara itu untuk pil racun nomor 6 pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak ingin mengeluarkannya dari batu giok khusus atau suyu. Xiao Yan juga tidak lagi terfikiran untuk membantu memurnikan pil dari nomor 6. Sementara itu di sisi lain di sekte boneka dewa terlihat rantai besi yang menghubungkan peti mati yang tidak terhitung jumlahnya. Tergantung di bawah peti mati ini adalah bintang yang berbentuk aneh. Bintang besar ini sesungguhnya diukir dan tampak seperti tengkorak yang sangat besar. Sosok-sosok yang melintas juga pada saat ini menggeret peti mati di belakang masing-masing. Terlihat pada saat ini sebagian besar orang berkumpul di atas dari skeleton star atau tengkorak bintang. Ada sebuah altar di sini dan di altar tersebut terlihat adanya lautan darah yang melonjak. Peti mati berwarna merah darah melayang di dalamnya dan di sekitaran altar ada 7 hingga 8 sosok yang terlihat duduk bersila. Mereka membuat segel tangan masing-masing seolah-olah sedang memurnikan peti mati. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa tubuh ini mengandung aura dunia yang kaya. Jika berhasil dimurnikan seiring dengan berjalannya waktu dirinya pasti akan menjadi salah satu raja mayat boneka dewa. Begitu mereka menemukannya mereka telah menghentikannya dengan racun iblis dan membantainya. Butuh jutaan nyawa untuk menekannya. Roh jahat ini sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kecerdasan. Begitu selesai berbicara sosok ini segera menoleh ke arah sosok lainnya dan berkata bahwa masing-masing di antara mereka telah mengorbankan boneka dewa. Selama sosok ini bisa dimurnikan itu pasti akan menjadi salah satu dari 10 boneka dewa di sekte mereka yang terkuat. Sosok-sosok ini segera sedikit mengangguk sebelum akhirnya kembali mengalihkan pandangan mereka ke arah peti mati.
Setelah cukup lama pada saat ini terdengar ada raungan rendah seperti raungan binatang buas keluar dari peti mati. Ketika mendengar suara ini pria yang merupakan pemimpin pada saat ini terlihat bahagia. Sosoknya berteriak bahwa tampaknya ini sudah selesai. Jika begitu permasalahannya maka sosok ini pasti akan menjadi boneka dewa terkuat miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut di kejauhan sosok Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan menyadari sesuatu yang salah dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa tampaknya Xiao Yan sudah terlambat. Xiao Yan masih bisa memiliki ingatan yang berbintik di benaknya dan Xiao Yan hanya bisa melihat genangan darah di hadapannya. Xiao Yan menyadari bahwa vitalitas klon Zhu Qi pada saat ini menghilang dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya tidak lagi memiliki pilihan lain selain terus fokus untuk menyempurnakan proses pemurnian bahan obat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa selama Xiao Yan masih ada Xiao Yan yakin dengan keberuntungan klon Zhu Qi dirinya tidak akan mati dengan begitu mudah. Bagaimanapun juga Zhu Qi adalah salah satu reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu aroma obat yang kuat melayang dari atas kompas. Begitu jarak semakin jauh aroma obat juga pada akhirnya menarik banyak perhatian. Banyak sosok yang pada saat ini mengikuti Xiao Yan dari belakang kompas di kejauhan. Namun sosok-sosok ini bukanlah manusia melainkan sekelompok nyamuk iblis. Jumlahnya juga ada beberapa ratus dan secara bertahap jumlahnya terus-menerus meningkat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa masing-masing nyamuk iblis ini memiliki ukuran ratusan meter. Ribuan nyamuk ini sudah cukup untuk membuat seorang keabadian kaisar gemetar ketakutan. Kawanan nyamuk iblis ini mengejar Xiao Yan dengan kecepatan yang cukup cepat. Namun meskipun jaraknya jauh Xiao Yan bisa mengetahuinya dari kesadaran spiritualnya di dalam perjalanan. Xiao Yan tidak cemas sama sekali karena Xiao Yan sengaja mengeluarkan ramuan tersebut. Ini memang tujuan Xiao Yan untuk menarik perhatian banyak sosok agar bisa membantu Xiao Yan. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan awalnya ingin menarik beberapa orang yang tamak tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menarik monster-monster ini. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan membiarkan mereka semua mengikuti Xiao Yan untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gelap. Setelah Xiao Yan berhasil menyempurnakan ramuannya, Xiao Yan segera memasukkan pil tubuh Dewa Iblis ke dalam botol batu giok. Xiao Yan memutuskan untuk memurnikan satu lagi dan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan lebih banyak pengikut. Sementara itu kembali ke sekte boneka dewa di mana pada saat ini sosok yang dikenali oleh Xiao Yan muncul. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yan Yuan. Sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya di hadapan sosok-sosok yang sedang memurnikan peti mati. Yan Yuan berkata bahwa ada seorang bocah yang mengganggunya dan mengambil semua barang miliknya. Dirinya juga mengambil peti mati penyegal Dewa Iblis yang diberikan oleh leluhur kepada Yan Yuan. Leluhur pada saat ini harus menjunjung keadilan bagi Yan Yuan. Semua kekayaannya sebenarnya tidak penting dan yang terpenting adalah apa yang diberikan oleh leluhur. Mendengar hal tersebut banyak sosok yang berada di sekitar pada saat ini segera membicarakan Yan Yuan. Salah seorang di antara mereka bertanya bukankah ini adalah tetua kedua? Mengapa dirinya kembali dan mengapa dirinya pada saat ini tampak terlihat menyedihkan? Tetua kedua selalu bertindak mendominasi dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup kuat, tetapi setiap kali dirinya diintimidasi dirinya selalu kembali dengan merengek. Dirinya benar-benar ingin tahu siapakah orang yang kali ini benar-benar bisa menindas dirinya. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan bergumam bahwa kekuatan tetua Yan Yuan ini tidak lagi diragukan. Boneka iblis yang dirinya miliki juga tidak hanya kuat tetapi memiliki banyak harta yang diberikan kepadanya oleh leluhur. Sulit dipercaya masih ada orang yang bisa mengganggunya hingga seperti ini.
Mendengar gumaman dari sosok-sosok ini, Yan Yuan juga tidak memiliki kemarahan dan hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok yang dimaksud dengan leluhur oleh Yan Yuan pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa leluhur sedang menyempurnakan boneka dewa yang sangat kuat. Sebaiknya Yan Yuan pada saat ini datang untuk membantunya. Ketika dirinya berhasil menyempurnakannya, leluhur akan pergi bersama Yan Yuan untuk mencari orang yang akan dihabisi. Begitu mendengar hal ini, Yan Yuan pun mengangguk dengan sedikit sedih dan sosoknya segera masuk berdiri di atas altar. Sosoknya segera membuat segel tangan dan bergabung dalam proses pemurnian. Di tengah-tengah prosesnya, sosoknya pada saat ini segera kembali berbicara ke sosok yang dirinya sebut leluhur. Yan Yuan berkata leluhur pasti akan tertarik dengan orang ini. Sosok yang dimaksud leluhur pada saat ini sedikit mengangkat alisnya dan tampak memiliki ketertarikan. Melihat hal tersebut, Yan Yuan tiba-tiba berseri-seri dan mulai melanjutkan penjelasannya. Sosoknya berkata bahwa dirinya adalah anggota dari klan dewa asli yang dikabarkan telah punah. Terlebih lagi dirinya adalah dewa asli bintang 9 yang masih hidup. Begitu mendengar hal ini, pria dengan wajah belang pada saat ini tiba-tiba melebarkan matanya. Dirinya menatap Yan Yuan dengan serius dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Sosoknya lanjut bertanya kepada Yan Yuan apakah dirinya serius dengan apa yang dirinya katakan. Yan Yuan segera mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh hormat, tentu saja dirinya serius. Dirinya telah bertarung melawan orang ini. Selain dari orang ini ada juga dewa asli lain di sebelahnya. Dengan begitu maka berarti ada total 2 dewa asli. Orang yang merampok Yan Yuan ini tentu saja cukup kuat, tetapi jika dibandingkan dengan leluhur secara alami kekuatan mereka jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, leluhur di hadapannya pada saat ini seketika sedikit mengangguk. Sosoknya bergumam bahwa dengan 2 anggota baru dari klan dewa asli sepertinya dirinya benar-benar akan kembali mendapatkan keberuntungan. Yan Yuan telah memberikan kontribusi yang besar. Jika mereka bisa menangkap sosok-sosok ini maka leluhur akan memberi Yan Yuan hadiah yang besar. Dirinya pada saat ini ingin tahu di manakah Yan Yuan bertemu dengan sosok-sosok ini. Yan Yuan pun segera menjelaskan bahwa mereka berada di gerbang kuno dan seharusnya pada saat ini mereka masih belum akan keluar. Setidaknya mereka membutuhkan beberapa waktu untuk bisa keluar dari gerbang kuno. Sosok leluhur kembali sedikit mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka tidak terburu-buru. Semuanya harus dilakukan satu demi satu. Leluhur sedang menyempurnakan boneka dewa ini sekarang dan ini juga merupakan bibit yang bagus selama 10.000 tahun terakhir. Dengan begitu maka boneka ini akan memiliki peluang untuk menjadi salah satu raja mayat. Nasib sekte boneka dewa akhirnya tiba. Dengan raja atau ratu mayat dewa yang asli tidak akan ada banyak orang yang berani memprovokasi sekte boneka dewa mereka. Ketika saatnya tiba mereka juga akan menyempurnakan 1.000, 10.000 atau bahkan 100.000 boneka dewa untuk menguatkan sekte boneka dewa. Mendengar hal tersebut Yan Yuan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya terlihat sedikit ragu. Pada akhirnya sosoknya segera berkata haruskah mereka melaporkan hal ini kepada leluhur iblis? Sosok leluhur di hadapannya segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu, dirinya mengetahuinya dengan baik. Usahakan untuk tidak memprovokasi leluhur iblis atau leluhur Damo. Jika dirinya terbangun maka dirinya harus menelan banyak boneka iblis sebelum bisa dihentikan. Yan Yuan pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh leluhurnya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih melakukan proses pemurnian. Semakin banyak jumlah nyamuk iblis yang pada saat ini mengikuti Xiao Yan. Selain itu ada juga beberapa sosok yang pada saat ini tampaknya tertarik dengan adegan ini. Mereka tampak bingung mengapa nyamuk-nyamuk ini berkerumun dan mengarah ke satu arah. Namun setelah mereka memeriksanya mereka menyadari bahwa nyamuk-nyamuk ini tertarik pada obat.
mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti nyamuk-nyamuk ini dan berharap mereka akan bisa mendapatkan keberuntungan. Mereka tahu bahwa pil yang pada saat ini diinginkan oleh para nyamuk iblis merupakan pil yang tidak biasa. Hal ini bisa dilihat dari jumlah para nyamuk iblis yang begitu banyak dan benar-benar menakutkan. Xiao Yan juga menyadari hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa jumlah orangnya masih belum cukup dan Xiao Yan membutuhkan lebih banyak lagi. Xiao Yan membuka kuali obat dan membiarkan ramuan obat ini menguap begitu saja. Xiao Yan juga pada saat ini mengatur jarak dengan banyak monster nyamuk iblis di belakangnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba ada suara gemuruh di benak Xiao Yan yang bahkan membuat Xiao Yan menderita pusing sedikit. Hal ini dikarenakan jiwa dari klon Ziqi pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Tubuh Xiao Yan juga merasakan bahwa koneksinya pada saat ini akan segera terputus. Rasa sakit yang menyengat di jiwa Xiao Yan ini menyebabkan ekspresi kesakitan di wajah Xiao Yan dan kemarahan di mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi semakin memburuk. Xiao Yan perlahan-lahan mereda rasa kesemutan di jiwanya. Selanjutnya Xiao Yan merasakan sesuatu dan tiba-tiba tangan Xiao Yan pada saat ini dibalik. Batu giok berwarna biru muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan memancarkan cahaya biru. Xiao Yan bergumam bahwa pertemuan ini telah dilaksanakan 3 kali, ini adalah keempat kalinya dan jarak waktu antara pertemuan ini tidak menentu dan tidak teratur. Mungkinkah Yi atau nomor 1 tidak memiliki rencana apapun dan hanya melakukan pertemuan ini secara acak? Xiao Yan menatap batu giok khusus di hadapannya dan jiwa Xiao Yan segera menghilang ke dalamnya. Perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti diri Xiao Yan dan kekuatan hisap yang muncul membawa Xiao Yan menghilang. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya kembali berdiri di atas platform yang bertuliskan angka 9. Begitu Xiao Yan sampai Xiao Yan melihat bahwa nomor 2 pada saat ini telah datang terlebih dahulu. Sosok nomor 2 segera berkata sepertinya nomor 9 datang begitu cepat. Tampaknya nomor 9 benar-benar memiliki waktu bebas seperti nomor 2. Xiao Yan pada saat ini segera menjawab bahwa Xiao Yan sedang menyempurnakan ramuan di dalam pengasingan. Kebetulan saja ramuannya telah disempurnakan. Oleh karena itu dirinya memiliki waktu renggang untuk datang dengan cepat. Begitu keduanya berbicara sosok Si atau 4 pada saat ini muncul di platform batu. Sosoknya memandang ke arah nomor 9 dan nomor 2. Sosoknya lanjut berkata mengapa mereka berdua datang pagi-pagi sekali. Begitu Si muncul Xiao Yan tetap tidak berbicara sementara Si pada saat ini sepertinya tidak sengaja memulai pembicaraan. Setelah beberapa saat banyak sosok biru yang pada akhirnya muncul dan mengisi setiap platform satu demi satu. Xiao Yan pada saat ini memberikan perhatian khusus. Nomor 2 hampir selalu muncul terakhir tetapi kali ini nomor 6 adalah sosok yang terakhir muncul. Xiao Yan menatap ke arah nomor 6 dan bergumam dengan suara rendah ketika menyebutkan nama Su Qiantai. Sosok berdarah ini masih segar di dalam ingatan Xiao Yan. Meskipun dirinya hanya muncul dengan bantuan metode rahasia kekuatannya masih sangat kuat dan bahkan memungkinkan Xiao Yan pada saat itu terbunuh. Xiao Yan telah menggunakan kekuatan klon dewa asli yang digabungkan hingga ke tahap dewa asli leluhur. Namun kala itu Xiao Yan masih merasakan krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Xiao Yan benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Su Qiantai atau mantan Raja Taixu. Bersamaan dengan hal tersebut nomor 1 pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa semua orang telah berada di sini. Dengan begitu maka pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk mengobrol. Nomor 2 pada akhirnya segera membuka pembicaraan bahwa selama periode waktu ini dirinya masih terus mengejar jejak dari bayangan hitam. Sebaiknya dirinya pada saat ini memberitahu mereka sesuatu karena selama periode waktu ini dirinya telah berhasil menghabisi bayangan hitam.
Dirinya juga mendapatkan beberapa petunjuk, tetapi hal ini berbeda dari dugaannya. Bayangan hitam ini tidak memiliki tubuh fisik dan hanyalah roh. Roh ini juga tidak memiliki ingatan dan bahkan tidak bisa dikatakan sebagai jiwa. Karena mereka bukan jiwa, maka nomor 2 pada saat itu tidak bisa melakukan pencarian jiwa. Keberadaan di balik bayangan ini telah melampaui batas yang dapat dirinya lacak. Bayangan ini dapat dikatakan seperti wayang yang dikendalikan oleh benang sutra dari kejauhan. Di balik bayangan hitam ini sosok-sosok tersebut memicu konflik berbeda di setiap dunia. Mereka tidak hanya muncul di 9 dunia, tetapi mereka juga muncul di subdunia yang lebih kuat. Munculnya kelompok ini hampir mengintensifkan konflik yang ada di setiap dunia, dan bahkan jika dirinya mengejar sosok-sosok ini, dirinya masih tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Sosok yang berbicara ini adalah Jiu Yang Tianzun yang merupakan penguasa dari alam Dewa 9 Surga. Xiao Yan telah bertemu dengannya sebelumnya, dan ketika merasakan auranya, Xiao Yan seolah-olah merasa bahwa semua orang seperti semut di hadapannya. Namun meskipun begitu, di alam dewa kekacauan ini nomor 2 tampaknya tidak begitu bangga dengan kekuatannya. Alasan utamanya mungkin karena di dalam pertemuan alam dewa kekacauan ini semua orang memiliki kekuatan yang tidak bisa diketahui. Nomor 2 tampaknya menyadari bahwa akan ada orang yang lebih kuat yang berada di atasnya. Sementara itu, setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh nomor 2, nomor 3 atau San pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata, bisakah semua dunia berkontribusi untuk mengepung dan menekan mereka? Begitu mereka ditemukan, maka mereka akan segera bisa dihancurkan. Nomor 2 kembali menjelaskan bahwa bayangan hitam ini bukanlah kuncinya. Operator di baliknya adalah sosok-sosok yang tidak diketahui. Bayangan hitam ini hanyalah kutil kulit yang tidak berpengaruh, dan jika mereka menghabisi mereka satu demi satu, maka mereka dapat dikatakan hanya akan menimbulkan boneka bayangan lainnya. Selain itu, hanya kekuatan alam dewa kekacauan yang dapat mengguncang dunia. Namun di alam dewa kekacauan ini mereka semua memiliki penampilan yang sama dan bekerja di satu tempat yang terpisah. Dengan begitu maka akan sulit bagi mereka untuk memeriksa mengenai hal ini. Tetapi ada satu hal yang sama seperti mereka. Sebenarnya alam dewa kekacauan adalah makhluk nyata yang berada dari setiap dunia yang berbeda. Oleh karena itu, selama mereka bisa mengetahui identitas di balik bayangan hitam ini, maka mereka di dunia yang berbeda akan bisa menyelesaikan permasalahan. Masalah ini mungkin sangat sulit, dan apakah mereka dapat terus menyelidikinya atau tidak? Nomor 2 khawatir mereka semua harus melakukan yang terbaik sebisa mereka. Semua orang pada saat ini terdiam, dan tampaknya mereka menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 2. Setelah nomor 2 pada akhirnya San atau nomor 3 mulai berbicara, sosoknya berkata bahwa tidak ada bayangan hitam yang dirinya temukan di dunia misterius surga barat. Sejauh ini tidak ada perselisihan besar di dunia misterius surga barat. Dunia ini relatif damai, tetapi ada juga beberapa entitas dari dunia lain yang masuk. Dirinya ingin menasihati mereka bahwa di alam misterius surga barat mereka harus berhati-hati dan jangan membuat diri mereka terbakar dalam permasalahan yang tidak diperlukan. Semua orang terdiam hingga pada akhirnya giliran nomor 4 atau Si yang berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa situasi di iblis keabadian kuno sangat buruk. Sejumlah besar invasi telah terjadi dan dunia secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut maka keruntuhan hanya akan menghitung waktu dan bisa terjadi siang ataupun malam. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa datang untuk membantu alam iblis keabadian kuno ketika mereka dalam kesulitan. Mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan ini ketika mereka bisa melewati masa sulit ini. Begitu mendengar Si berbicara, Xiao Yan merasa bahwa Si ini benar-benar berbeda dari sosok Yu Yan yang Xiao Yan temui.
Dari perkataan dan ketenangannya sosoknya sama sekali tidak seperti gadis gila yang Xiao Yan temui sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan telah mengenali orang yang salah. Bersama dengan hal tersebut Xiao Yan juga dikejutkan dengan jawaban yang pada saat ini keluar dari nomor 2. Sosoknya berkata bahwa alam dewa Jiutian atau alam dewa 9 surga akan memberikan bantuan, tetapi dengan situasi di alam iblis keabadian kuno alam dewa Jiutian hanya dapat mencoba menyeimbangkan dunia. Kata-kata dari Jiu yang Tianzun ini benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini tercengang. Pada saat Xiao Yan bertemu sebelumnya sosoknya tampak terlihat takut di hadapan Yu Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Jiu yang Tianzun akan bersedia membantu di sini. Nomor 4 juga pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Jiu yang Tianzun atau nomor 2. Pertukaran di antara keduanya ini benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung. Xiao Yan bertanya-tanya apakah sesungguhnya hubungan di antara mereka berdua. Apakah ketakutan dari Jiu yang Tianzun sebelumnya terhadap Yu Yan adalah sebuah kepalsuan, ataukah mungkin nomor 4 ini bukanlah sosok Yu Yan? Sementara itu di sisi lain nomor 5 pada saat ini segera mulai pembicaraan. Sosok 5 atau Wu berkata bahwa dunia pegunungan dan lautan juga memohon bantuan dari semua pihak yang mampu membantu. Perselisihan sipil semakin serius dan genosida skala besar telah terjadi. Dulu ada ribuan ras di dunia mereka, meskipun ada perselisihan yang pasti situasinya tidak seperti sekarang ini. Jika mereka terus berjuang seperti ini dirinya khawatir dunia pegunungan dan lautan akan benar-benar layu. Mendengar hal tersebut pada saat ini nomor 3 segera berkata bahwa mereka akan bersedia membantu perdamaian bagi nomor 5. Mereka akan mengirimkan menara Zhenzu yang dapat mengurangi permusuhan. Dalam jangka panjang perkelahian dapat dikurangi sampai batas tertentu. Wu atau nomor 5 pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 3. Pada akhirnya giliran nomor 6 berbicara dan Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk melihat sosok biru di kejauhan. Nomor 6 pada saat ini tanpa ragu segera berkata bahwa dunia sensi diserang oleh Taiksu dan menggunakan metode seperti ini untuk menjarah dunia. Mereka pantas dihukum dan perilaku seperti itu harus dihentikan. Oleh karena itu dirinya berharap semua orang pada saat ini akan membantu sensi. Xiao Yan seketika dikejutkan oleh ucapan Liu dan benar-benar tidak menyangka bahwa Liu membuat pernyataan seperti itu. Nomor 1 telah dengan jelas memberitahu Xiao Yan bahwa identitas Liu adalah mantan Raja Taiksu yakni Su Qiantai. Jika nomor 1 tidak mengatakan hal ini kepada Xiao Yan maka Xiao Yan mungkin akan benar-benar mengira bahwa nomor 6 ini adalah anggota dari sensi. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang gelap dan bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang ingin dilakukan oleh Su Qiantai. Pikiran Xiao Yan pada saat ini berpacu dan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menebak jawabannya. Xiao Yan pada akhir bergumam di dalam benaknya bahwa orang ini dan Taiksu sepertinya tidak sepenuhnya berada di jalur yang sama. Bahkan jika Taiksu ingin menyerang sensi sepertinya Su Qiantai tidak akan membiarkan Taiksu pergi dengan begitu lancar. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mencoba menggunakan kekuatan alam dewa kekacauan dan melihat apakah mereka akan bisa menimbulkan ancaman bagi Taiksu. Dengan begitu maka tampaknya Su Qiantai ingin menggulingkan raja baru dan dirinya ingin kembali mendapatkan tahta. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan setelah kata-kata dari Su Qiantai keluar ada keheningan di sekeliling seolah-olah tidak ada satupun di antara mereka yang mau membantu sensi. Hal ini membuat hati Xiao Yan merasa dingin tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini menyadari alasan dari mereka. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah ini terjadi karena mereka tidak mau atau karena mereka waspada terhadap Taiksu dan sensi,
Namun Xiao Yan bisa menebak alasan utamanya yang mungkin adalah karena ini merupakan pertarungan antara dunia Taixu dan Senshi. Meskipun Taixu adalah pihak yang menyerbu, perang yang terjadi pada akhirnya jauh lebih tragis jika dibandingkan dengan konflik dunia lain. Setelah keheningan bertahan lama, sosok 6 juga pada saat ini tidak berbicara dan dilanjutkan oleh nomor 7. Sosoknya menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat bayangan hitam yang disebutkan oleh R sebelumnya di dunia Taixu. Dirinya juga ingin tahu apakah ini merupakan bayangan yang sama. Dirinya juga pada saat ini ingin menjelaskan bahwa perbaikan besar-besar telah dilakukan oleh Taixu pada saat ini. Bisa dikatakan ribuan prajurit Taixu pada saat ini siap untuk diberangkatkan. Dirinya cukup beruntung untuk bisa menyaksikannya dan kebetulan dirinya melihat bayangan hitam yang mirip dengan yang dikatakan oleh nomor 2. Dirinya memiliki wajah yang berputar-putar atau seperti pusaran dengan mengenakan jubah warna hitam. Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan Xiao Yan terus-menerus menyimak apa yang berada di dalam konferensi ini. Setelah nomor 7 berbicara, sosoknya pada saat ini tidak lagi terus mengeluarkan suara. Pada akhirnya tibalah nomor 8 atau Bai yang pada saat ini mulai berbicara. Sosoknya sedikit terdiam sebelum akhirnya tiba-tiba mulai mengungkapkan pendapatnya. Sosoknya bergumam bahwa dirinya merasa mereka sepertinya adalah sosok Zhang Mixi. Begitu mendengar hal ini semua orang tertegun sebelum akhirnya menggumamkan kata Zhang Mixi. Jelas ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar nama ini, tetapi begitu nama ini keluar ada perasaan yang luar biasa yang terpancar dari mereka. Sementara itu nomor 8 kembali menjelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati. Kehancuran dunia manapun ada hubungannya dengan mereka sampai batas tertentu. Dirinya hanya tahu namanya dan untuk lebih jelasnya dirinya tidak memiliki informasi tersebut sama sekali. Dirinya hanya merasa bahwa berdasarkan deskripsinya sepertinya itu adalah mereka. Mendengar hal tersebut nomor 2 segera berkata bahwa tidak masalah jika nomor 8 hanya tahu namanya. Dirinya juga bisa memulai menyelidikinya dari aspek ini. Semua orang pada saat ini hanya terdiam sementara nomor 8 juga tampaknya telah menyelesaikan perkataannya. Pada akhirnya tibalah giliran Xiao Yan. Xiao Yan cukup tertekan di setiap pertemuan alam dewa kekacauan. Bagaimanapun dengan kekuatannya saat ini Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat di alam dewa kekacauan. Terlebih lagi Xiao Yan juga di alam dewa kekacauan mengungkapkan identitas yang palsu di hadapan semua orang. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus mengerumuskan perkataannya sebaik mungkin. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti perkataan nomor 7 dan mengarang beberapa informasi. Setidaknya meskipun informasi ini benar atau tidak, hal tersebut tidak akan berdampak buruk pada Xiao Yan. Yang terpenting bagi Xiao Yan pada saat ini adalah menjaga identitasnya dari setiap orang. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa wajah yang seperti putaran yang dikatakan oleh nomor 7 memang muncul di Taixu. Dirinya juga memberikan bantuan kepada Taixu. Adapun apakah dirinya adalah Zhang Mixi atau penghancur Zhang, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Mendengar hal tersebut nomor 2 pun segera bertanya apakah nomor 9 pernah berkomunikasi dengannya. Xiao Yan langsung menjawab bahwa sejujurnya Xiao Yan bukan lagi pemimpin Taixu, oleh karena itu Xiao Yan tidak tahu banyak. Kata-kata Xiao Yan ini secara langsung mengungkapkan identitas Xiao Yan di alam dewa kekacauan. Orang-orang yang berada di sini adalah ahli top di setiap dunia dan dengan begitu maka mereka sedikit banyaknya mengetahui tentang dunia lain. Meskipun mereka belum menyatakannya dengan jelas tetapi mereka seharusnya cukup tahu untuk bisa menebak identitas Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini sosok Liu atau nomor 6 pada saat ini tentu saja tidak bisa duduk diam. Liu pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan, sepertinya Taixu juga telah bersentuhan dengan kekuatan yang tidak terduga. Bisakah Xiao Yan memberitahu Liu secara detail bantuan apa yang diberikan kepada Taixu?
Mendengar hal tersebut Xiao Yan terus-menerus memainkan drama dan berkata bahwa dengan hubungan antara Liu dan Xiao Yan pada saat ini tidak nyaman baginya jika rahasia seperti itu terungkap. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menolak alasan dari nomor 6 dan alasan Xiao Yan ini juga terdengar masuk akal. Bagaimanapun Sensi dan Taixu pada saat ini sedang terlibat dalam sebuah konflik. Yang tidak diketahui oleh Xiao Yan pada saat ini adalah begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini kelopak mata Su Qiantai bergerak-gerak di bawah cahaya berwarna biru, namun tidak ada kemarahan di wajahnya tetapi sudut mulutnya pada saat ini terus-menerus terangkat. Nomor 6 pada akhirnya lanjut berkata apakah benar yang dikatakan oleh nomor 9? Dari apa yang dirinya katakan seharusnya dirinya yakin bahwa Taixu pasti menang. Xiao Yan segera berkata perlahan bahwa Xiao Yan tidak berani mengatakan hal ini. Meskipun dirinya berasal dari Taixu tetapi perselisihan dengan Sensi tidak dipimpin oleh Xiao Yan. Sekarang Taixu tidak berada di bawah kendali Xiao Yan oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa memutuskan. Mendengar sebut Su Qiantai di balik cahaya biru pada saat ini mengerutkan kening, sosoknya bergumam di benaknya ketika berkata mungkinkah Xiao Yan benar-benar mengenali Su Qiantai. Tampaknya apa yang Su Qiantai temukan di alam iblis keabadian kuno pasti hanya tiruan dari yang mulia, jika tidak bagaimana mungkin Xiao Yan dapat melihat Su Qiantai dengan singkat dengan tingkat kekuatan seperti itu. Su Qiantai pada saat ini memikirkan mengenai konfirmasi identitas Xiao Yan sebelumnya, sama seperti nomor 4 pada saat ini Su Qiantai berpikir bahwa sosok yang dirinya temui sebelumnya hanyalah klon dari sosok kuat di balik nomor 9. Xiao Yan juga sesungguhnya menggunakan identitas ini untuk memberitahu Su Qiantai bahwa Xiao Yan tidak hanya tidak tahu apa-apa melainkan Xiao Yan tahu banyak hal. Dengan cara ini semua yang ditunjukkan oleh Xiao Yan di hadapan Su Qiantai sepertinya benar-benar membuat Su Qiantai berpikir sosok yang ditemuinya hanyalah sosok dari klan dewa asli. Ini meyakinkan Su Qiantai bahwa sosok klon dewa asli ini benar-benar bertekad untuk membalaskan dendam dari dunia yang luas. Sementara itu di sisi lain nomor 2 pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin tahu apakah ketika dirinya bertemu dengan pria berjubah dan wajah memiliki pusaran bisa mencoba untuk menyelidikinya. Dirinya tidak perlu menghabisinya dan mereka pada saat ini hanya memerlukan informasi dan petunjuk lain. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan akan mengujinya jika Xiao Yan memiliki kesempatan. Begitu perkataan ini terdengar pada akhirnya suasana kembali diselimuti dengan keheningan. Nomor 1 pada akhirnya segera kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata sepertinya semua orang telah selesai bertukar informasi. Oleh karena itu pada saat ini izinkan dirinya mengatakan beberapa patah kata. Mengenai sosok penghancur atau Zhang Mixi itu memang benar adanya. Tetapi sulit untuk mereka bisa menghilangkan kekuatan ini. Mereka dapat menyelidikinya tetapi mereka harus berhati-hati karena pertemuan ini telah diselesaikan dan semua orang telah mendapatkan informasi maka mereka akan melanjutkannya dengan pertukaran di antara masing-masing. Jika mereka memiliki titipan maka mereka bisa langsung menitipkannya kepada nomor 1. Begitu selesai berbicara nomor 1 pada saat ini segera mempersilahkan semua orang untuk mulai bertukar. Menanggapi hal tersebut suara dari nomor 4 pada saat ini dengan tergesa-gesa langsung terdengar ketika bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya bisakah nomor 9 membantunya memperbaiki ramuan yang dirinya percaya akan lebih cepat. Ini benar-benar sangat dibutuhkan olehnya dan dirinya berharap nomor 9 bisa melakukannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang ditanyakan oleh nomor 4. Jika saja Xiao Yan belum mengetahui identitas nomor 4 Xiao Yan mungkin akan langsung menyanggupinya. Namun Xiao Yan memutuskan untuk menundanya setelah menyadari bahwa sosok di balik nomor 4 ini adalah Yu Yan.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan telah menemukan beberapa kendala dalam memurnikan obat baru-baru ini, oleh karena itu Xiao Yan benar-benar ingin meminta maaf. Tampaknya mereka harus menunggu dan Xiao Yan tidak bisa menjamin kapankah Xiao Yan akan bisa memurnikannya. Begitu selesai Xiao Yan berbicara di kejauhan, sosok nomor 6 juga segera mulai ikut berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya juga sangat cemas dengan ramuan yang dirinya percayakan kepada nomor 9. Bisakah dirinya pada saat ini membantunya mempercepat pemurniannya? Xiao Yan pada saat ini juga sedikit terdiam karena Xiao Yan tidak ingin memurnikan ramuan dari nomor 6. Xiao Yan tidak perlu menjelaskan alasannya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini juga ingin meminta maaf kepada nomor 6. Seperti yang Xiao Yan katakan sebelumnya tentang pemurnian obat, Xiao Yan tidak bisa memberikannya kepada mereka secara akurat. Jika mereka sedang terburu-buru maka Xiao Yan dapat mengembalikan bahan obat dan resep pilnya. Setelah Xiao Yan mengatakan hal ini, Si dan Liu cukup bijaksana untuk tidak lagi berbicara. Di dalam hati mereka juga berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya tidak lebih lemah daripada mereka, bahkan jika identitas adalah yang mulia maka kekuatannya akan berada di atas mereka. Sementara itu di sisi lain setelah tidak ada lagi pembicaraan, Xiao Yan pada akhirnya mulai berbicara dengan tegas. Xiao Yan tidak perlu menghindari hal-hal tertentu terhadap nomor 6. Xiao Yan pada saat ini lanjut berbicara kepada nomor 8 ketika bertanya apakah nomor 8 bisa membantu Xiao Yan membuat objek pelindung aura. Mendengar hal tersebut nomor 8 tampak sedikit ragu sebelum akhirnya sosoknya mulai berbicara. Sosoknya bergumam bahwa dirinya sesungguhnya tidak pandai dalam hal ini. Dirinya bisa melakukannya tetapi efeknya mungkin sedikit lebih rendah dan tidak memenuhi kebutuhan nomor 9. Mendengar hal tersebut pada saat ini nomor 7 segera berkata bahwa dirinya memiliki benda yang bisa melindungi aura. Setelah pertemuan ini selesai maka dirinya akan segera mentransfer kebutuhan ini kepadanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berpikir bahwa nomor 7 tampak terlihat murah hati. Namun kemurahan hati seperti ini sesungguhnya akan menimbulkan banyak kecurigaan Xiao Yan. Setidaknya hal ini akan membuat orang berpikir bahwa nomor 7 dan Xiao Yan memiliki hubungan dekat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 7. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa beberapa ramuan yang dipercayakan telah disempurnakan. Xiao Yan akan menyerahkannya beberapa dan Xiao Yan akan menyempurnakannya lagi sesegera mungkin. Sementara itu di sisi lain nomor 6 pada saat ini segera mulai berbicara kepada nomor 7. Sosoknya bertanya apakah nomor 7 memiliki benda yang bisa memecahkan penyembunyi aura tersebut. Yang terbaik adalah dirinya bisa langsung mengunci lokasi dari seseorang. Perkataan ini dengan gamblang seolah-olah ditujukan untuk nomor 9 atau Xiao Yan. Nomor 7 juga tentu mengetahui maksudnya dengan jelas, tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini masih menjawab dengan baik ketika berkata tentu saja ada, tetapi apa yang akan dirinya tukarkan karena ini merupakan harta karun yang berharga. Mendengar hal tersebut nomor 6 pada saat ini melambai dan berkata sebaiknya mereka melupakan hal ini. Dirinya tidak lagi tertarik dengan harta karun seperti itu dan dirinya pada saat ini tidak jadi bertukar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini milih untuk tetap diam mendengar apa yang dikatakan oleh Liu. Xiao Yan tahu apa yang dimaksud oleh nomor 6 tetapi Xiao Yan terlalu malas untuk menghadapinya. Keheningan pada akhirnya kembali menyebar dan melihat hal tersebut nomor 1 segera kembali berkata karena semua orang telah menyelesaikan urusannya masing-masing, semua orang pada akhirnya boleh pergi melanjutkan aktivitas mereka. Sosok-sosok ini pada akhirnya mengangguk dan satu persatu di antara mereka pada saat ini mulai menghilang. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi suara nomor 1 muncul sendiri di benak Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa nomor 6 ingin berbicara dengan Xiao Yan sendirian.
Xiao Yan pada saat ini juga bisa menolak dan bisa menerimanya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Su Qiantai. Pikiran Xiao Yan pada saat ini berpacu dan Xiao Yan terus-menerus membuat penilaian di dalam pikirannya. Xiao Yan juga pada saat ini tahu bahwa sepertinya Su Qiantai pasti belum mengetahui identitas Xiao Yan. Dengan begitu maka pasti akan ada tujuan lain yang diinginkan oleh Su Qiantai. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui pertemuan yang diinginkan oleh Su Qiantai untuk membahas janda Tobrut.